Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, di sini saya akan mereview film yang berjudul Time Trap. Film ini rilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Ben Foster dan Mark Dennis. Film ini mengisahkan sebuah goa di mana goa tersebut memiliki sebuah sistem waktu yang berbeda dengan waktu di dunia nyata. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hopper. Hopper ini merupakan dosen arkeolog yang sedang meneliti sebuah goa terpencil. Beberapa orang percaya bahwa di dalam goa tersebut terdapat mata air yang bisa membuat awet muda. Dan beberapa orang percaya bahwa di goa tersebut tempat hilangnya Tauib beberapa puluhan tahun yang lalu. Di sini dia berencana memeriksa beberapa lorong goa sebelum dia memasukinya. Kemudian saat ia tiba di salah satu lorong goa, Hopper melihat seseorang berpenampilan koboi. Merasa ada yang aneh, Hopper berencana mendatangi mahasiswa yang akan ikut serta dalam penelitian ini. Setibanya di sebuah rumah, Hopper menyapa mahasiswanya yang bernama Tyler dan Jackie. Tyler kemudian bertanya mengenai penelitian yang akan mereka lakukan. Namun Hopper mengatakan jika penelitian ini telah selesai. Jelas membuat Jackie dan Tyler merasa kebingungan. Setelah itu Hopper memutuskan pergi dari sana. Dan ternyata Hopper kembali ke goa sebelumnya. Dan dia berniat untuk memasuki goa tersebut secara perlahan. Hopper memasuki lorong tersebut. Di tengah perjalanan, dirinya merasakan keadaan yang begitu amat sangat lembab. Lalu tertulis, ke hari ini tepat 2 hari yang lalu kemudian. Setelah itu, diperlihatkan Tyler dan Jackie yang khawatir dengan dosen mereka, atau Hopper, yang tidak memberi kabar selama 2 hari. Kedua orang ini bernama Veves dan Kara. Di lain sisi, saudara dari Veves yang masih kecil juga ikut serta dalam pencarian Hopper. Dia bernama Furby. Setelah siap, kini mereka pun bergegas mendatangi sebuah tempat. Tyler menduga kalau Hopper sebelumnya mendatangi sebuah gua penelitian mereka. Setibanya di goa, mereka menemukan kendaraan Hopper yang berada di depan goa. Kemudian Furby tiba-tiba terjatuh akibat tersandung oleh sebuah tali. Mereka semua kemudian mengikuti arah tali tersebut. Ternyata tali tersebut terhubung ke dalam goa. Kemudian Furby yang merasa ketakutan tidak ikut masuk ke dalam goa tersebut dan berencana menunggu mereka di dalam mobil. Di sini Tyler bersiap-siap untuk memasuki lorong tua tersebut. Untuk berjaga-jaga, Tyler memberikan Furby sebuah walkie-talkie sebagai alat komunikasi mereka nantinya. Kemudian Tyler dan Veves pun menuruni jalan di goa tersebut. Kembali kepada Tuan Hopper. Di sini dirinya yang baru beberapa langkah masuki goa tersebut merasa heran dengan keadaan di luar goa yang berkedip-kedip seperti halnya buah lampu yang dihidupkan kemudian dimatikan. Karena penasaran, Tuan Hopper pun berencana kembali ke luar goa. Anehnya keadaan di luar goa tiba-tiba menjadi malam, padahal Tuan Hopper baru beberapa langkah memasuki goa tersebut. Ditambah lagi dengan keadaan di sekitar goa kini dipenuhi tumbuh-tumbuhan tanpa terlihat jalanan sedikit pun. Hopper kemudian mendatangi kendaraannya yang dipenuhi oleh tumbuhan liar. Padahal Tuan Hopper memasuki goa hanya beberapa langkah kaki saja. Akan tetapi keadaan di luar goa seperti terjadi sudah berbulan-bulan lamanya. Hopper kemudian berjalan menyusuri jalan demi jalan. Di tempat tersebut Hopper menemukan mobil milik Tyler. Merasa jika Tyler juga masuk ke dalam goa, Hopper memutuskan untuk masuk kembali ke dalam goa tersebut. Beralih ke Tyler dan kawan-kawan. Di sini mereka yang sudah berada di bawah goa berencana menyusuri goa tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh yang membuat mereka semua pun merasa ketakutan. Lalu mereka mencoba untuk kembali keluar. Akan tetapi saat Jackie memanjat sebuah tali, tiba-tiba tali itu putus yang membuat Jackie terjatuh saat memanjat tali tersebut. Mereka mengira kalau itu ulah dari Furby. Di sini Veves sebagai saudara Furby mengatakan jika Furby tidak akan melakukan itu semua. Tyler pun kemudian mencoba berbicara kepada Furby menggunakan walkie-talkie agar menurunkan tali cadangan ke bawah goa.
Namun tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari walkie-talkie. Mereka pun menyadari jika suara tersebut adalah suara dari Furby. Di sini Tyler beserta teman-temannya memutuskan untuk mencari jalan keluar di goa tersebut, sedangkan Jackie menunggu di tempat mereka masuk. Tyler kemudian menemukan sebuah jalan keluar yang terhubung dengan keadaan di luar goa. Namun tiba-tiba Kara menangis dan menyuruh Veves untuk mengajak Jackie ke tempat ini. Setelah diperiksa, ternyata mereka menemukan mayat Furby. Namun di sini tidak diperlihatkan keadaan dari Furby. Veves yang merupakan saudara dari Furby merasa sangat bersedih atas kematiannya. Tyler kemudian memutar rekaman video yang dibawa oleh Furby. Di rekaman tersebut, terlihat Furby merekam dirinya karena tidak mendapatkan kabar dari Tyler dan lainnya. Furby yang menemukan foto muda Hopper yang bersama seorang wanita. Setelah beberapa hari menunggu di dalam mobil, Furby pun memutuskan untuk turun ke dalam goa tersebut. Di sini, Furby yang mengira Tyler dan kawan-kawannya telah mati, berencana mencari mereka untuk mengambil kunci mobilnya. Kemudian saat Furby menuruni goa tersebut, terlihat langit yang berganti sangat cepat dan Ruby terjatuh dari ketinggian goa tersebut. Di sini Tyler menyadari satu hal, jika ini terputus bukan akibat terpotong, melainkan ada hal lain di luar sana. Kemudian mereka hanya bisa mengandalkan Kara untuk menaik ke atas permukaan. Sebab hanya Kara lah yang satu-satunya orang memiliki bakat memanjat. Kemudian Tyler pun menyuruh Kara untuk mencari tali lain setelah berada di atas permukaan. Di sini mereka semua belum menyadari jika goa ini memiliki sistem waktu. Kemudian Kara pun memanjat goa tersebut secara perlahan demi perlahan. Ketika berada di atas permukaan, Kara merasakan udara yang aneh. Kemudian ketika berada di luar, dirinya melihat kalau di sekitarnya hanya dipenuhi dengan pasir dan bebatuan. Di sini Kara mencoba mencari sinyal dan bantuan, berharap untuk menemukan bantuan, sedangkan di sisi lain terlihat badai pasir yang sangat besar. Tidak mau mengambil resiko, Kara pun memutuskan untuk kembali turun ke dalam goa. Di sini Kara mengatakan kalau di luar suasananya terlihat begitu aneh. Lalu Tyler dan lainnya melihat rekaman kamera yang telah dibawa oleh Kara. Di kamera tersebut terlihat keadaan di permukaan layaknya sebuah padang pasir, bahkan tidak terlihat satu tumbuhan pun di atas sana. Mereka pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tyler lalu menyimpulkan jika goa ini memiliki sistem waktu yang berbeda dengan di permukaan. Mereka di goa ini hanya beberapa menit, akan tetapi keadaan di luar goa sudah berlalu bertahun-tahun. Kemudian mereka melanjutkan rekaman milik Furby yang belum mereka tonton. Di sini terlihat Furby yang masih hidup setelah jatuh dari atas ketinggian. Namun Furby tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang kemudian membunuhnya. Merasa ada yang aneh di dalam goa ini, Kara pun memutuskan untuk mencari bantuan keluar goa. Kemudian saat Kara sedang memanjat, tiba-tiba muncul sebuah tiang yang membentuk menjadi anak tangga. Dari anak tangga turunlah orang berkostum aneh yang kemudian diserang oleh kaum primitif. Mereka mengira jika orang tersebut memiliki niat jahat. Mereka akhirnya kabur dari sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seseorang yang dikabarkan menghilang selama beberapa tahun. Di sisi lain, para orang primitif mencoba menyerang Tyler yang berada di tempat tersebut. Sialnya, Tyler yang kalah jumlah pun berhasil ditumbangkan oleh manusia primitif tersebut. Di sisi lain, Jackie bersama teman-temannya yang sedang bersembunyi melihat keadaan dari Tyler. Karena Jackie yang sedang terluka, Kara pun menawarkan dirinya untuk mengecek keadaan dari Tyler. Kara kemudian melihat Tyler yang tengah tidak sadarkan diri. Melihat ada darah di kepala Tyler, Kara pun menyimpulkan jika Tyler sedang sekarat. Di sisi lain, orang berkostum aneh mengambil sampel air di dalam kolam. Di sini orang tersebut membawa Tyler ke sebuah kolam dan memasukkannya ke dalam kolam itu. Seketika Tyler bangun dan bekas luka di kepalanya sudah tidak ada. Kemudian orang berkostum aneh itu berusaha melawan manusia primitif yang menyerangnya. Sialnya, helm yang dipakai manusia berkostum aneh itu dilepas oleh manusia primitif dan membuatnya sulit bernapas. Kemudian Tyler dan Kara pun menolongnya. Orang itu berbicara dengan bahasa yang aneh. Kemudian dia menunjukkan sebuah rekaman video mengenai hilangnya Tyler dan lainnya selama beberapa minggu.
Video tersebut diunggah beberapa tahun yang lalu. Kemudian video tersebut pun beralih ke sebuah berita tentang bumi yang mengalami kekacauan. Manusia telah dipindahkan ke Mars untuk bertahan hidup. Setelah itu, Tyler pun berencana menyusuri sebuah lorong, sedangkan Jackie dan lainnya akan membawa jasad Furby. Di tengah perjalanan, Tyler melihat beberapa orang manusia purba yang sedang sekarat. Di sini manusia primitif diberi sebuah air oleh satu manusia primitif lainnya. Kemudian Tyler pun menemukan Hopper. Di sini, Hopper mengatakan jika semua sudah terlambat. Hopper mengatakan jika gua ini dirancang menggunakan sistem waktu untuk melindungi mata air awet muda. Dan mata air awet muda tersebut adalah kolom yang menyembuhkan Tyler sebelumnya. Tyler lalu mengajak Hopper pergi dari gua ini. Namun Hopper menolaknya. Hopper menyuruh Tyler pergi sedangkan dirinya akan mengulur waktu untuk mengalihkan perhatian para manusia primitif. Hopper lalu menembaki manusia primitif yang kini kembali tersadar. Di sisi lain, Tyler dan lainnya mencoba menaiki anak tangga milik orang yang berkostum aneh sebelumnya. Saat menaiki anak tangga tersebut, mereka pun merasa bingung dengan permukaan goa yang kini terhubung dengan sebuah air. Kemudian saat Kara mencoba naik ke atas, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menariknya. Setelah itu muncullah sebuah tali yang kemudian mengikuti tubuh Tyler dan kedua temannya yang hampir terjatuh. Di sini mereka semua pun ditarik oleh tali tersebut. Tali itu kemudian memanjang ke lorong goa. Kemudian terlihat Furby yang sedang tiba-tiba tersadar di sebuah ruangan. Di lain sisi, Hopper juga tiba-tiba tersadar di tempat yang sama dari Ruby. Hopper lalu melihat ayahnya yang kembali hidup, padahal ayahnya telah menghilang selama puluhan tahun yang lalu. Di sini mereka tak sadar kalau sedang berada di luar bumi, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, see you di next video, bye bye.